Halo semuanya, Aku Khairunisa. aku Anissa Fadila. Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya gimana media massa telah berubah seiring berjalannya waktu dan gimana perubahan ini mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari? Mulai dari surat kabar, radio, hingga televisi dan media sosial, kita akan menjelajahi bagaimana media massa telah mengalami transformasi besar-besaran dan bagaimana hal ini mempengaruhi cara kita berkomunikasi, berinteraksi, dan memahami dunia di sekitar kita. Ayo kita bahas bareng gimana media massa menjadi kekuatan yang sangat berpengaruh dalam membentuk budaya, opini, dan identitas kita hari ini. Kita mulai dari definisi media massa ya. Media massa itu apa sih? Media massa adalah segala jenis media yang digunakan untuk menyampaikan informasi, hiburan, dan opini kepada halayak luas. Menurut Nurudin, pada tahun 2017 dalam bukunya yang berjudul Pengantar Komunikasi Massa, definisi media massa yakni alat-alat dalam komunikasi yang bisa menyebarkan pesan secara serempak, cepat, luas, dan heterogen kepada audiens. Jika dibandingkan dengan jenis media komunikasi lain, media massa memiliki kelebihannya sendiri, yaitu media massa mampu mengatasi hambatan ruang dan waktu. Bahkan, media massa bisa menyebarkan pesan secara serentak pada waktu yang tak terbatas. Ibaratnya, media massa itu kayak jaring laba-laba informasi yang menangkap kita semua. Karena di dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita membaca berita di koran, mendengarkan lagu di radio, menonton acara TV, atau membuka situs web di internet, itu berarti kita sedang menggunakan media massa. Atau dengan kata lain, media massa menjadi tempat di mana kita bisa dapat berita baru, tahu tentang tren terkini, dan bahkan menikmati hiburan favorit kita. Jadi, sebenarnya media massa itu kayak teman yang selalu ada untuk menyampaikan cerita dan menghibur kita. Tujuan utama dari media massa sendiri yaitu untuk mempengaruhi audiens secara massal. Selain itu, media massa juga mempunyai beberapa tujuan lain, diantaranya yang pertama, menyebarkan informasi. Media massa menyediakan akses kepada informasi terbaru tentang berbagai topik seperti berita politik, ekonomi, budaya, dan lain-lain kepada halayak luas. Yang kedua, menghibur. Media massa menyediakan hiburan dalam berbagai bentuk seperti program televisi, film, musik, dan cerita menarik dalam surat kabar dan majalah. Yang ketiga, memberikan edukasi, yaitu dengan menyediakan program-program pendidikan, dokumenter, dan artikel-artikel yang memberikan pengetahuan baru kepada pembacanya. Yang keempat, mempengaruhi opini dan sikap. Media massa memiliki kekuatan untuk mempengaruhi opini, sikap, dan perilaku masyarakat dengan menyajikan informasi dan opini yang bersifat persuasif. Yang kelima, menghasilkan keuntungan. Saat ini, banyak media massa beroperasi dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan melalui iklan, penjualan koran majalah, atau berlangganan. Dan yang terakhir, menghubungkan komunitas. Media massa menjadi jembatan yang menghubungkan individu-individu dalam suatu komunitas dengan menyediakan forum untuk berdiskusi dan berbagi informasi. Nah, tujuan-tujuan tersebut seringkali saling terkait dan menjadi bagian yang melengkapi peran media massa dalam masyarakat. Nah, ternyata media massa juga punya ragamnya sendiri loh. Menurut Harsana 2014 dalam bukunya Penulisan Artikel di Media Massa, terdapat 3 jenis media massa yang pada dasarnya kita ketahui, yakni diantaranya media cetak, media elektronik, dan media online. Oke, pertama-tama untuk sesi media elektronik, kalian pasti udah tahu dong apa aja sih yang termasuk media elektronik itu? Ya, betul banget. Yang pertama ada televisi. Televisi atau TV jadi salah satu jenis media massa yang paling populer dan memiliki pengaruh yang besar loh dalam masyarakat. Banyak jenis program yang tersedia mulai dari berita, hiburan, pendidikan, hingga acara olahraga. Kemampuannya mencakup visual dan audio untuk menyampaikan informasi banyak membuat perubahan besar. Namun, televisi juga tidak jarang dikritik karena potensi untuk menyajikan informasi yang tidak akurat atau mempengaruhi opini publik secara tidak seimbang. Nah, berikutnya ada radio. Seperti yang kalian tahu, radio ini dasarnya merupakan media massa yang digunakan untuk menyampaikan informasi, musik, dan hiburan melalui gelombang suara. Radio punya cakupan yang luas dan akses yang mudah, baik di perkotaan maupun pedesaan. Nah, kelebihan radio sendiri itu untuk menyampaikan informasi secara langsung dan cepat, serta jadi sumber hiburan yang praktis. Tapi radio juga memiliki keterbatasan dalam menyampaikan informasi visual dan terkadang rentan terhadap cakupan yang terbatas dalam hal topik dan sudut pandang. Nah, lanjut ke media cetak nih. Kalian pasti juga udah tahu dong apa aja sih yang termasuk media cetak itu. Tuh, jenis-jenis media cetak itu ada surat kabar, ada majalah, dan buletin.
Media cetak ini juga punya peran penting untuk menyampaikan berita, analisis, dan informasi lainnya kepada masyarakat. Nah, biasanya surat kabar harian menyediakan berita terbaru secara rutin, sementara majalah yang cenderung fokus pada topik tertentu seperti fashion, politik, atau gaya hidup. Tapi media cetak saat ini juga menghadapi krisis dan tantangan besar loh dalam persaingan dengan media digital karena biaya produksi yang tinggi dan kekuatan teknologi saat ini. And last but not least, media digital atau nama lainnya media online. Media digital mencakup berbagai platform online seperti situs web berita, media sosial, blog, dan podcast. Media digital memungkinkan akses yang cepat dan mudah terhadap informasi dari berbagai sumber. Berbagai jenis konten seperti teks, gambar, audio, dan video dapat disampaikan melalui media digital. Nah, kelebihan media digital adalah kemampuannya untuk menyampaikan informasi secara real-time, interaktif, dan dapat diakses dari mana aja. Namun, media digital juga memiliki tantangan seperti penyebaran informasi palsu, privasi, online, kecanduan digital, dan lain-lain. Lalu lanjut ke perkembangan media massa. Perkembangan media massa ini udah jadi bagian integral dan evolusi sosial, budaya, dan teknologi manusia sepanjang sejarah loh. Berikut ada penjelasan secara panjang, padat, dan jelas mengenai perkembangan media massa. Yang pertama ada promodern atau sebelum abad ke-19. Sebelum revolusi industri, media massa sangat terbatas dan terutama terdiri dari bentuk-bentuk tradisional seperti cerita lisan, buku cetak yang diproduksi secara manual, dan surat kabar yang tersebar terbatas. Komunikasi massa terjadi terutama dalam bentuk lisan dan tulisan dengan cakupan yang terbatas. Lalu di awal abad ke-19, revolusi industri membawa perubahan besar ke dalam media massa. Penemuan mesin cetak oleh Johannes Gutenberg pada abad ke-15 menjadi tonggak penting untuk penyebaran informasi melalui media cetak. Pada abad ke-19, teknologi cetak berkembang pesat dan surat kabar mulai tersebar luas. Ini memungkinkan penyebaran informasi yang lebih cepat dan lebih luas kepada masyarakat. Lalu di abad 20, kita menyaksikan perkembangan yang signifikan dalam media massa. Radio menjadi populer sebagai media penyiaran yang menyampaikan berita, hiburan, dan informasi lainnya kepada pendengarnya. Televisi kemudian mengambil alih sebagai media massa utama, memberikan pengalaman audiovisual yang mendalam kepada pemirsa. Selama periode ini, media massa juga mulai menjadi instrumen politik yang kuat, digunakan untuk mempengaruhi opini publik dan membentuk narasi politik. Lalu di akhir abad ke-20 hingga sekarang, perkembangan teknologi digital, terutama internet, telah mengubah lanskap media massa secara dramatis. Internet memungkinkan siapapun untuk membuat dan menyebarkan konten secara global dengan cepat dan murah. Media sosial seperti Facebook, Twitter, dan YouTube menjadi platform penting untuk menyebarkan informasi, memfasilitasi interaksi sosial, dan membentuk opini publik. Selain itu, media sosial telah menjadi sumber berita utama bagi banyak orang. Mengubah cara kita mengonsumsi informasi, teknologi digital juga telah memungkinkan munculnya media alternatif seperti blog dan podcast, yang memberikan suara kepada kelompok-kelompok yang sebelumnya tidak terwakili dalam media massa tradisional. Dengan demikian, perkembangan media massa dari zaman pramodern hingga saat ini mencerminkan perubahan yang signifikan dalam teknologi, budaya, dan komunikasi manusia. Revolusi digital khususnya telah mengubah paradigma media massa, memungkinkan partisipasi yang lebih luas dari masyarakat dalam pembuatan dan penyebaran konten. Namun juga menimbulkan tantangan baru nih, seperti penyebaran informasi palsu dan privasi online. Perkembangan media massa di era digital juga telah membawa banyak perubahan signifikan dalam cara kita mengonsumsi, memproduksi, dan berinteraksi dengan konten media. Hal ini menawarkan peluang baru dan tantangan baru bagi industri media serta masyarakat secara keseluruhan. Nah, apa aja sih? Yang pertama ada perubahan konsumsi konten. Dengan munculnya internet, konsumsi konten media massa telah berubah secara drastis. Orang-orang sekarang dapat mengakses berita, hiburan, dan informasi dari berbagai sumber secara online, baik melalui situs web, berita, media sosial, atau platform streaming. Lalu yang kedua ada interaktivitas dan partisipasi pengguna. Nah, salah satu ciri utama media massa era digital adalah interaktivitas yang tinggi. Pengguna tidak hanya menjadi konsumen pasif, tetapi juga dapat berpartisipasi dalam pembuatan konten, memberikan umpan balik, dan berinteraksi satu sama lain melalui komentar, like, dan berbagai fitur lainnya. Lalu yang ketiga ada diversifikasi media. Media massa digital membawa diversifikasi konten dan platform selain berita dan hiburan tradisional. Kita juga bisa melihat munculnya konten-konten baru seperti vlog, podcast, dan live streaming. Hal ini memberikan lebih banyak pilihan kepada konsumen untuk menyesuaikan preferensi mereka. Lalu yang keempat ada penyebaran informasi cepat. Berkat internet dan media sosial, informasi sekarang dapat disebarkan dengan cepat dan luas. Hal ini memungkinkan berita menjadi viral dalam hitungan detik. Namun juga memunculkan risiko penyebaran informasi palsu dan hoax. Lalu yang kelima ada kesempatan bisnis baru. Era digital juga membuka peluang bisnis baru dalam industri media.
Perusahaan-perusahaan teknologi besar seperti Google, Facebook, dan Amazon mengambil peran penting dalam ekosistem media digital, baik secara platform distribusi konten maupun sumber pendapatan iklan. Berikutnya ada tantangan keamanan dan privacy. Dalam era digital, tantangan baru muncul terkait dengan keamanan dan privasi pengguna. Data pribadi dapat disalahgunakan dan platform media sosial sering menjadi tempat untuk penipuan, pelanggaran privasi, dan ancaman keamanan cyber. Yang terakhir ada peran media dalam politik dan sosial. Media massa digital memainkan peran penting dalam politik dan aktivisme sosial. Kampanye politik menggunakan media sosial untuk mencapai pemilih, sementara gerakan sosial menggunakan platform online untuk memobilisasi dukungan dan penyebaran pesan. Perkembangan media massa saat ini memunculkan fenomena baru, yaitu konvergensi media. Menurut John Preston dalam Prihartono pada tahun 2016, konvergensi media merupakan konsep penyatuan berbagai media ke dalam satu platform yang menghasilkan perubahan besar terhadap digitalisasi dan menyebabkan arus informasi yang tidak dapat dibendung. Menurutnya, konvergensi media memunculkan fenomena di mana batas-batas antara media tradisional dan media baru seperti televisi, film, dan internet semakin kabur. Terlebih saat ini, konten dari berbagai media bisa diakses dan dikonsumsi melalui berbagai platform maupun perangkat, sehingga konvergensi media juga bisa menghasilkan pengalaman bermedia yang lebih terintegrasi. Misalnya, kita bisa menonton acara TV favorit kita tidak hanya di televisi, melainkan kita juga bisa menyaksikannya melalui streaming online atau bahkan di perangkat seluler kita. Jadi, konvergensi media merupakan konsep di mana teknologi telah menggabungkan berbagai bentuk media menjadi satu, memberikan akses yang lebih mudah dan fleksibel kepada konsumen. Singkatnya, konvergensi media adalah gabungan dari berbagai jenis media menjadi satu yang memungkinkan kita untuk mengakses berbagai konten dari satu tempat saja. Jadi, bayangin kalau dulu kita punya media cetak kayak surat kabar, majalah, atau media elektronik kayak radio dan televisi, sekarang semuanya bisa bertemu di satu tempat. Misalnya, kita bisa baca berita di internet, tapi juga dengerin siaran radio online, atau nonton acara TV lewat internet. Perkembangan konvergensi media saat ini terus mengalami kemajuan yang pesat. Beberapa tren yang hadir karena adanya konvergensi media antara lain, yang pertama, adanya platform digital terpadu, di mana media massa tradisional seperti surat kabar, radio, dan televisi semakin beralih ke platform digital yang terpadu. Banyak perusahaan media menyediakan konten mereka melalui website, aplikasi seluler, dan platform media sosial untuk mencapai audiens yang lebih luas. Yang kedua, streaming dan on-demand. Layanan streaming seperti Netflix, Disney+, dan Spotify semakin populer karena layanan ini memungkinkan pengguna untuk bisa mengakses konten hiburan kapanpun dan dimanapun. Platform ini menggabungkan konsep televisi tradisional dengan teknologi digital sehingga memberikan pengalaman yang lebih fleksibel bagi pemirsa. Yang ketiga, keterlibatan interaktif. Konvergensi media juga menciptakan lebih banyak kesempatan untuk keterlibatan interaktif antara pembuat konten dan pengguna. Misalnya, melalui media sosial, audiens bisa berpartisipasi dalam pembicaraan, memberikan tanggapan langsung, dan bahkan berkontribusi pada konten yang dibuat. Yang keempat, pembelajaran berbasis digital. Pendidikan juga mengalami konvergensi media dengan adanya adopsi teknologi digital dalam proses pembelajaran. Platform pembelajaran online, kursus video, dan aplikasi mobile membawa pendidikan ke tangan pengguna dimanapun mereka berada. Perkembangan konvergensi media saat ini memberikan tantangan dan peluang baru bagi industri media, serta mengubah cara kita mengkonsumsi dan berinteraksi dengan informasi dan hiburan. Maka dari itu, konvergensi media memiliki beragam dampak yang signifikan. Di antaranya, yang pertama, akses yang lebih mudah. Konvergensi media memungkinkan pengguna untuk mengakses berbagai jenis konten melalui berbagai platform dan perangkat, seperti laptop, smartphone, dan tablet. Yang kedua, pengalaman pengguna yang terintegrasi. Dengan konvergensi media, pengguna dapat memiliki pengalaman yang lebih terintegrasi dengan konten yang dikonsumsi. Misalnya, pengguna dapat mulai menonton film di televisi dan melanjutkannya di ponsel mereka saat bepergian. Yang ketiga, kreativitas dan inovasi. Konvergensi media memberikan kesempatan bagi pembuat konten untuk menggabungkan berbagai elemen media secara kreatif. Hal ini tentu dapat memicu inovasi dalam produksi konten, seperti penggunaan media yang lebih interaktif, memiliki efek khusus, dan storytelling yang lebih kompleks. Yang keempat, kolaborasi antar industri. Konvergensi media mendorong kolaborasi antar industri yang sebelumnya terpisah, seperti industri film, televisi, dan teknologi informasi. Dengan demikian, konvergensi media dapat membuka pintu bagi pengembangan produk dan layanan yang lebih inovatif. Jadi, konvergensi media memiliki potensi untuk memberikan dampak positif yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal akses, kreativitas, kolaborasi, dan pendidikan. Di sisi lain, konvergensi media juga memiliki beberapa dampak negatif, meliputi yang pertama, ketergantungan yang berlebihan.
Konvergensi media bisa membuat orang menjadi terlalu bergantung pada teknologi dan informasi yang tersedia secara online, sehingga bisa mengakibatkan kecanduan terhadap penggunaan media sosial dan perangkat digital lainnya. Yang kedua, penyebaran informasi palsu atau tidak akurat. Dengan mudahnya penyebaran informasi di media sosial dan internet, orang cenderung lebih rentan terhadap berita palsu atau informasi yang tidak akurat. Hal ini bisa merugikan karena informasi yang salah bisa dipercaya dan menyebar dengan cepat. Yang ketiga, pelanggaran privasi. Konvergensi media seringkali memunculkan masalah privasi karena banyaknya data yang dikumpulkan oleh perusahaan teknologi dan media sosial. Hal ini bisa mengakibatkan pelanggaran privasi dan penyalahgunaan informasi pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dengan banyaknya data yang dikumpulkan oleh platform media digital, perlindungan privasi menjadi perhatian utama, sementara etika konten menjadi perdebatan yang terus berlanjut. Dengan semua dampaknya, konvergensi media terus membentuk dan mengubah cara kita mengkonsumsi, memproduksi, dan berinteraksi dengan media. Selain itu, dengan menyadari dampak-dampak negatif dari konvergensi media, penting bagi kita untuk menggunakan media dengan bijaksana dan kritis, serta mempertimbangkan dampaknya terhadap kesejahteraan kita. Nah, berikut grafik yang dirujuk dari Nielsen.com tahun 2019. Kita bisa lihat presentase penggunaan media massa yang diakses oleh orang dewasa di Amerika. Presentase orang yang menonton televisi pada kuartal 3 tahun 2017 sampai 2018 mengalami penurunan di setiap kalangan umur. Bahkan sampai sekarang, orang-orang pada dasarnya makin malas nonton TV karena sekarang udah ada media elektronik yang lain yang lebih gampang digunain malah. Memang, acara TV itu benar-benar bisa mempengaruhi kesuksesan stasiun TV loh. Terus, gimana cara acara TV dipilih dan disajikan supaya penonton suka? Juga penting banget loh untuk dipertimbangin sama stasiun televisi. Televisi sih tetap ya pernah jadi bagian penting dari media massa, cuma sekarang nggak bisa dipungkiri bahwa minat sebagian besar masyarakat sekarang udah cenderung bergeser ke media sosial, yang mana bisa menawarkan konten yang lebih personal, eksklusif, interaktif, dan sesuai dengan gaya hidup modern. Fenomena ini sejalan dengan teori uses and gratification yang berfokus pada bagaimana audiens secara aktif mencari media tertentu untuk memenuhi kebutuhan atau keinginannya masing-masing. Menurut Severin and Tankard pada tahun 2014 dalam bukunya yang berjudul Communication Theories, Origins, Methods, and Uses in the Mass Media, Severin and Tankard menyatakan bahwa teori uses and gratifications menyoroti pentingnya peran aktif individu dalam mengkonsumsi media. Mereka menekankan bahwa audiens sebagai konsumen media tidak hanya sebagai penerima pasif, tetapi juga sebagai pemilih aktif yang memilih media massa sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka. Dalam teori ini, peralihan minat audiens dapat terjadi karena audiens sebagai pengguna yang aktif dalam memilih media mengalami pergeseran minat, di mana audiens memilih dan menggunakan media untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Misalnya, kita bisa nonton TV buat cari hiburan setelah seharian kerja, atau buka internet buat cari informasi tentang topik tertentu. Jadi, kita aktif memilih media berdasarkan apa yang kita butuhkan. Nah, dari situ kita bisa dapetin kepuasan atau gratifikasi. Intinya, kita punya kontrol atas cara kita dalam menggunakan media yang sesuai dengan kebutuhan kita sendiri. Contoh lain dari penerapan teori uses and gratifications, bayangkan kamu membaca berita di media sosial setiap hari. Mungkin kamu melakukannya bukan hanya untuk mendapatkan informasi tentang berita terbaru, tetapi juga untuk merasa terhubung dengan teman-temanmu yang juga membahas topik yang sama. Jadi, kamu menggunakan media sosial untuk memenuhi kebutuhan informasi dan juga kebutuhan akan interaksi sosial. Kalau misalkan kamu suka nonton film di Netflix, kamu mungkin milih film-film tertentu karena ingin merasa terhibur, tertarik dengan ceritanya, atau bahkan untuk merasa emosional terhubung dengan karakternya. Jadi, setiap kali kamu nonton film, kamu mencari gratifikasi atau kepuasan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginanmu. Melalui teori ini, kita dapat melihat bahwa penggunaan media tidak hanya tentang menerima informasi, tetapi juga tentang memilih dan menggunakan media untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan tujuan pribadi kita. Jadi, dari pembahasan kita tadi, kita bisa melihat bagaimana minat audiens terhadap televisi dan media sosial telah berubah seiring dengan perkembangan teknologi. Meskipun televisi masih tetap menjadi pilihan bagi sebagian orang, media sosial semakin mendominasi dalam menarik minat pengguna, terutama generasi muda. Bagi kita sebagai konsumen, penting untuk menggunakan media dengan bijaksana dan kritis, mengingat keberagaman informasi yang tersedia. Mari kita terus mengikuti perkembangan media dengan pikiran yang terbuka dan mengambil manfaat yang positif dari setiap platform yang tersedia. Terima kasih sudah menyimak, dan sampai jumpa di video berikutnya.